Jadi cukup menakutkan, dan kematian mencret anak ini sangat banyak. Dan kalau untuk indukan perawatan obat cacing itu saya per kelahiran. Nah kalau jempe itu saya usia 2,5 bulan pertama kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali dengan PP Nursino channelnya peternakan. Semoga sehat selalu buat teman-teman yang setia mengikuti channel ini, dan terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah membantu men-share video-video kami. Semoga video-video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Hari ini kita masih bersama dengan narasumber utama kita. Nah, ini kita sorot ini beliau Abbas Sutris. Jadi jangan bosan-bosan karena ilmunya itu tidak ada habisnya ini. Hari ini ketemu lagi dengan apa? Gimana Pak? Kabarnya sehat ya Pak ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Salam sehat selalu buat rekan-rekan peternak dimanapun berada. Ya, lanjut Pak. Yang berikutnya lain. Masalah diare atau mencret. Oh iya, ini paling banyak ini Pak, teman-teman ya. Penyakit mencret itu kalau para breeder itu paling takut menyerang anakan. Anakan itu kenapa? Karena dia melihat induknya makan ini makan itu, umur baru seminggu semua digigit, bahkan kuku-kuku induknya dikerikiti. Kuku induknya tuh digigitin, badannya induknya dijilatin, pokoknya semuanya karena dia ingin tahu. Karena keingintahuannya lebih tinggi, akhirnya sembarang. Nah, dampaknya manakala kandang kita itu kotor, banyak bakteri dan virus, anakan mencret. Kalau mencret Pak, wah, ngedropnya anakan itu sudah sangat luar biasa. Sebulan tuh bobotnya kadang malah turun. Sekarang bobot 10 kilo. Bulan depan tuh kadang malah tinggal 9 kilo, nggak naik. Jadi cukup menakutkan, dan kematian mencret anak ini sangat banyak. Nah sekarang kita bahas mencret itu umumnya itu terjadi ada 3 Pak. Yang pertama mencret karena bakteri atau virus tadi ya. Kemudian yang kedua itu ciri-cirinya kalau mencret karena bakteri itu bau kotorannya, sangat bau menyengat. Kemudian yang kedua mencret karena nutrisi, karena pakan. Contoh daun muda, daun-daun masih muda, ini cenderung karena nutrisi nggak seimbang terjadi mencret. Terlalu tinggi protein, seratnya rendah, nggak berimbang, atau karbonnya tinggi, serat rendah, sama terjadi mencret. Cuman mencretnya ini aromanya aromanya aroma normal kotoran kambing. Maksudnya tidak sampai bau busuk seperti ini. Kena virus ya? Iya, kena virus. Kemudian yang ketiga itu mencret karena cacing. Cacingan parah, biasanya kita beli kambing yang kita tidak tahu persis kondisi awal, apakah itu beli di pasar misalnya. Mencret terus, badannya kurus, makannya minta ampun rakus. Nafsu makan tinggi, badan kurus, mencret terus. Kemudian kotorannya ternak tidak begitu bau. Nah ini dikasih obat mencret nggak akan mempan. Dari 3 itu warna kotorannya gimana Pak? Kalau yang pertama, kalau yang karena bakteri itu warnanya hitam. Hitam ya? Hitam. Kalau yang karena nutrisi pakan, ya tidak jauh beda dengan kotoran normal. Cuman dia lebih cair.
Mulai dari menggumpal, kan ada yang menggumpal istilahnya neletong itu. Ya. Itu masih mending. Tapi kalau sudah air sur itu keluar, nah itu. Tapi warnanya juga sama dengan ini. Kemudian kalau yang cacingan itu warnanya kadang hitam, kadang hijau, nggak tentu. Cuman yang kita bedakan itu indikasi yang kita waspadai. Bulunya malik, ya toh, kusem, bulu terbalik semua. Kemudian nafsu makannya tinggi, badannya kurus. Makanya kita dalam pengobatan pada ternak, karena ternak ini dokter hewan itu kan orang-orang top, Pak. Orang-orang hebat semua. Karena pasiennya nggak bisa ngomong. Nah, ini yang kita karena ternak ini nggak bisa ngomong itu, kita mesti jeli membaca indikasi atau gejala. Iya. Jadi tidak buru-buru, oh ini begini, kasih ini, enggak. Jadi kita amati dulu, apa ini? Mencret apa sih? Kok kayak pakan apa? Dikasih makan apa tadi? Oh, karena dia makan lamtoro masih nom-nom kita panen. Dah ketemu. Atau RCD kita panen masih muda. Itu sudah pasti. Nah, kemudian untuk yang karena cacing, ya kalau ciri-cirinya makannya rakus, badannya kurus, bulunya kusam semua. Jadi ciri-ciri ini kita waspadai sehingga kita memberikan obat yang tepat. Nah, kalau yang pertama masalah kaitannya dengan bakteri virus ya. Kalau yang saya gunakan satu diapet untuk oral. Kalau injek saya pakai Trimsul. Memang Trimsul itu langsung mampet, Pak. Obat injek namanya Trimsul. Itu ampuh banget itu untuk mencret. Paling banyak nyuntik itu 2 kali. Sekarang saya suntik sampai besok pagi kalau masih mencret. Besok pagi saya ulangi sekali lagi selesai. Dosis, Pak? Iya. Dosisnya? Ya. Dosisnya berapa? Dosisnya kita sesuaikan itu kalau nggak salah per 25 kilo. 1 mili? 1 mili per 25 kilo? Oh, ya. Di situ di kemasannya tertulis per 25 kilo 1 mili. Nah, itu kita sesuaikan, kita pakai itu. Pakai Trimsul. Kalau diapetnya, Pak? Diapet itu saya pokoknya kalau anak tak kasih 1 biji. Kalau dewasa tak kasih 2 butir itu tak campur air. Oh, campur air, Pak ya? Campur air. Ya. Iya, kalau dimplok itu kadang balik. Wedusnya pinter, taruh di bawahnya lidah, kita pergi, itu keluar lagi itu kapsul. Jadi kita buka, kita campur air hangat, kita oralkan. Pemberiannya berapa kali? Cukup 2 kali, Pak, pagi dengan sore. Sehari aja atau sehari. Lihat perkembangan? Lihat perkembangan untuk besok paginya lagi. Kalau memang dia belum, ya kita kasih lagi. Jadi mencret tadi ada termasuk di dalamnya itu yang cacingan ya, Pak ya? Yang pertama tadi karena bakteri ya pengobatannya. Kemudian yang kedua karena makanan, karena nutrisi. Ya cukup kita stop pakai pakai diapet. Pakai diapet. Udah cukup. Pakan kita rubah. Serat kita naikkan. Kemudian makanan yang hijau-hijau pupusnya itu, makanya ada peternak itu yang telaten pupusnya itu dibuang. Padahal memang ternak itu begitu melihat pupusnya dulu yang dimakan. Seger. Iya, pupusnya dulu yang dimakan. Bukan malah yang tua yang dimakan, enggak. Karena mungkin seger, dia aroma lebih suka itu. Padahal yang pupus itu justru rawan, Pak. Nah, itu obatnya saya itu aja. Cukup kasih diapet, pakan dirubah ya selesai, aman. Kemudian kalau yang cacingan, indikasi tadi itu bulu terbalik, makannya rakus, badannya kurus, mencret kok dino-dino, obat diapet terus entek sak kios, dikasih kan tidak sembuh. Kasih obat cacing, langsung mampet. Ya. Itu. Pemberiannya, Mbah, gimana? Untuk obat cacing. Kalau obat cacing itu pemberiannya itu kalau kita punya double itu lebih bagus. Maksudnya ada yang oral, terus kita bantu selang 2 hari injek Bormectin. Bormectin ini kan fungsi untuk parasit, Pak. Iya. Untuk parasit, semua parasit ya.
Itu insya Allah. Nah, nanti obat cacing kita ulangi lagi di hari ke-20 sampai ke-25. Itu kita ulangi sekali lagi. Untuk pemakaian pertama, kan selang waktu dari pemakaian pertama 25 atau 30 hari ya Pak ya, dikasih lagi ya. Kita kasih lagi, karena apa? Pada saat pemberian pertama, yang mati itu cuma cacing. Ya. Telur cacing itu nempel semua di dindingnya. Nah, telur ini akan menetas, diperkirakan itu sekitar 3 minggu sampai 4 minggu. Ya. Nah, pada saat dia menetas, belum sempat bertelur, kita hantam sekali lagi. Maka insya Allah bersih. Nah, setelah itu ada lagi rutin pemberian atau? Pemberian rutin ada lagi. Per 2 bulan atau per 3 bulan. Kalau untuk indukan perawatan obat cacing itu saya per kelahiran. Maksudnya gimana Pak? Jadi setiap mau masuk kandang kawin baru tak kasih. Oh, mau masuk ya? Mau masuk kandang kawin itu tak kasih obat cacing dulu. Ya. Terus pemberian berulang kapan? Nanti kalau pas mau masuk kandang kawin lagi berikutnya. Jadi per 8 bulan ya kalau indukan. Kalau untuk cempenya gimana Pak? Nah, kalau cempe itu saya usia 2 bulan setengah pertama kali kasih. 2 bulan setengah, maksimal 3 bulan itu kasih yang pertama. Nah, nanti 5 bulan kasih lagi. Kalau untuk cempe kan enggak perlu 25 hari atau 30 hari. Enggak perlu, karena kan di kandang kita. Dari awal kan di kandang kita. Iya. Kecuali kalau yang dapat dari barang pasar, dari luar kita enggak tahu. Dari luar kita enggak tahu ya. Oke. Pak cacingan sudah. Terus ini Pak, kan ada yang tadi lebih ke misalnya nggak kita ngasih hijauan yang mungkin karena kena embun atau hijauannya terlalu segar atau terlalu basah, itu cenderung ada efek ke diare enggak Pak? Jadi kalau yang daun basah hubungannya dengan diare kok jauh banget ya kalau basah diare. Ya. Karena punya saya ini anak-anak ngarit ya Pak Bambang bisa segar, tahu, ya, campur air hujan loh itu dicoper itu. Dikasih enggak ada tuh yang diare. Nah, mungkin yang dimaksudkan dengan rekan-rekan kan ada yang rumput berpendapat pada saat masih kena embun itu memang rawan Pak. Rawan telur-telur cacing, ulat. Itu ulat belum turun, masih di daun kita ngarit. Itu makanya lebih baik nunggu embun itu hilang. Itu nggak salah, itu benar juga. Namun pemahaman saya, apa hubungannya air embun itu bersih loh. Kan bersih, steril. Yang buat nggak steril itu kan lingkungannya air embun. Ya. Nah, itu. Oke, jadi kalau yang lebih ke merumput di ini ya Pak ya, karena ada telur cacing dan sebagainya ya Pak ya. Arahnya nanti yang diare itu yang menyebabkan itu ya, penyebabnya dengan kondisi masih muda Pak. Jadi kalau di luar rumput misalnya legum ya Pak, legum meskipun segar baru dipotong kasihkan ternak itu efeknya enggak ada ya? Enggak ada ya? Enggak ada Pak. Meskipun kandungan airnya agak tinggi juga enggak. Lu campur air hujan loh Pak Bambang, lihat sendiri punya aku nih datang chopper langsung. Sekalian buat minum ya Pak. Sajikan. Ya karena apa? Kondisi ternak itu kondisi fit, kondisi prima. Memang kalau di sini Pak, tadi kan saya bilang penyakit ringan kayak apa, macam-macam flu. Itu kan karena kondisi nggak fit, sama dengan manusia Pak Bambang. Kondisi kita mari habis melek malam, habis begadang, terus kena hujan sedikit aja, udah. Kena debu sedikit sudah kena flu. Tapi pada saat kita kondisi fit, gerujuk air kayak apa, air hujan pun naik motor, yo nggak masalah. Nggak masalah, karena kondisi fit. Tapi kalau kondisi nggak fit, ya sama dengan ternak. Makanya kondisi ternak itu kondisi fit apa enggak? Nah, kita tahu kondisi fit dengan tidak, pakan kita bener enggak? Iya, kan kembali lagi kan ke nutrisi. Kondisi. Terus sirkulasi kandang. Hubungannya dengan itu. Oh, ternakku sehat. Makanya sama lihat sendiri di kandangku ya alhamdulillah Pak. Namanya itu nggak ada. Kalau ini Pak, kalau orang biar fit kan olahraga ya Pak ya. Kalau ternak ada nggak Pak? Apa perlu exercise, suruh jalan-jalan atau apa memang ternak itu kalau yang sendiri? Dia seneng masih aktif, itu yang kelas-kelas PAUD Pak.
Yang umur 1 bulan sampai umur 4 bulan itu seneng lari-lari Iya. sana sini. Seneng banget itu dia. Hmm. Sampai umur 5 bulan tuh masih kayak begitu. Nah, kalau yang dewasa kan mager bahasa sekarang. Nah, kalau yang Pengaruh. dewasa itu ya sudah meneng ae. Nah, Iya. itu kan kalau kita analogikan dengan manusia, Pak. Heeh. Kurang gerak kan nanti juga penyakit macam-macam muncul. Kalau di ternak gimana, Pak? Nah, Kak, inilah kalau kita main petening, Pak, Ya. dengan breeding kan berbeda ya. Kalau petening ini kita butuh daging dalam waktu singkat. Waktu yang ditentukan, pakan yang ditentukan, jual yang ditentukan. Artinya kita misalnya ngambil waktu 100 hari. 100 hari. Maka kandang ini memang betul-betul kita press. Jadi ternak ini hanya bisa ibaratnya berdiri, makan, minum, duduk lagi. Berdiri, makan, tidak boleh bergerak sama sekali. Diharapkan apa? Apa yang dia makan ini Jadi daging. tidak terbakar sedikit pun keluar. Menjadi energi yang terbuang. Ya. Nah, makanya penggemukan dengan pembesaran itu bertolak belakang. Jadi ini beda banget. Penggemukan itu, mohon maaf, sama dengan kita membalikkan tangannya. Mudah banget, Pak. Yang penting pakannya full, nutrisinya full, lemu. Kambingnya di kerangkeng, dipres. Tapi kalau pembesaran, ini banyak faktor. Jadi kalau besar itu otomatis gemuk, Pak. Ya. Otomatis. Oke, lanjut, ada lagi, Pak, penyakit lain? Ya, bentar dulu ya. Sambil ngopi Mohon dulu, maaf. Pak. Ya, dengan ngerokok ya Pak Bambang ya. Ya, Santai lah. ini saya break dulu.